Kenaikan aftur berimbas pada melonjaknya harga tiket moda transportasi udara. Calon penumpang merasa tercekik dengan harga tiket pesawat rute internasional yang meroket. Kami bahas bersama Nunung Rusmiati, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Selamat malam, Bu Rus. Ya, selamat malam Mbak Tiffany. Terima kasih Bu Rus bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Jadi bukan pesawatnya saja yang terbang, harga tiketnya ikut terbang. Khususnya kita ngomongin harga tiket pesawat internasional sekarang yang harganya luar biasa mahal sekali. Memang ini semata karena imbas dari harga aftur yang juga ikut meroket, yang juga ikut mengalami kenaikan, atau memang ada komponen lain, Bu Rus? Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Saya sebagai Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia di 34 provinsi dengan harga tiket pesawat yang melejit untuk calon penumpang yang menjerit itu, saya juga sedikit ada diskusi dan bagaimana caranya ini untuk menanggulangi masalah-masalah ini. Yang pertama tentunya memang dari segi tadi aftur ya. Yang kedua juga karena pesawatnya juga berkurang. Tapi di dalam harga pesawat itu Mbak Tiffany itu kita ada harga terendah dan harga jadi sebetulnya itu biasanya kalau pada saat-saat harga yang tidak terlalu lagi signifikan itu harga promo itu akan menjadi patokan. Tapi karena ini demand-nya sangat banyak, jadi harga yang promo itu tidak berlaku. Karena setiap misalnya domestik itu ada 6 subclasses. Jadi itu adalah dari mulai Victor, Bravo gitu sampai Yankee class. Termasuk juga business class ada 3 subclasses. Jadi disitulah Mbak Stephanie. Jadi ini sebetulnya juga karena kita sekarang demand-nya itu banyak, kemudian termasuk tadi kembali lagi pesawatnya juga belum semaksimal mungkin, jadi inilah yang membuat harga menjadi harga yang tertinggi yang diperlakukan, Mbak. Oke, jadi sebenarnya kenaikan harga ini karena kenaikan harga aftur imbas dari harga afturnya yang lagi naik atau karena demand ya, Bu Rus? Ya, jadi ini prediksi saya memang jadinya semuanya pada saat ini karena tadi aftur sudah naik. Kedua mungkin kalau waktu aftur misalnya lagi demand-nya tidak banyak, kemudian ada pesawatnya mungkin para penerbangan juga itu akan di tengah-tengah. Tapi karena ini betul-betul berbarengan dari mulai aftur, demand-nya banyak, kemudian juga pesawatnya berkurang, sehingga itu betul-betul ini menjadi tiketnya melejit, Mbak Tiffany. Oke, nah kalau tadi Bu Rus sampaikan, ini kan demand-nya lagi memang tinggi banget kan, karena memang mungkin selama masa 2 tahun kemarin terbentur pandemi, banyak penutupan, banyak pembatasan, sekarang perlahan banyak negara yang tadinya menjadi tujuan atau destinasi wisata juga sudah kembali open border atau menerima kunjungan internasional. Nah artinya dengan demand yang tinggi, bagaimana mengakali supaya sebenarnya geliat pariwisatanya bangkit lagi, tapi tidak dengan menaikkan harga sehingga demand yang tinggi kemudian harganya ikut terkerek tinggi juga. Jadi orang tidak berpikir ya udah nih mumpung lagi masa-masanya gitu, naik dia tuh harga tiket pesawat. Ya, jadi begini, yang pertama tentunya karena ini juga sudah 2 tahun kita pandemi, jadi masing-masing juga kita ingin berpergian. Jadi tentunya karena harganya juga naik, jadi itu akan juga akan berpikir kepada teman-teman yang memang betul-betul mempunyai budget yang sangat low. Tapi ada juga memang betul-betul kita juga sudah 2 tahun sedikit menabung dalam arti positif. Nah kita refreshing ya. Jadi begini, yang utamanya sekarang ini kita harus bersyukur kita ini ada giat untuk terutama bepergian, terutama jadi pariwisata di Indonesia ini maju. Kemudian juga kita harus berbangga karena belum terlalu banyak yang internasional untuk kita bepergian, jadi domestik.
Jadi ini justru kesempatan kita, apalagi lagi-lagi Asita adalah travel agent yang di seluruh 34 provinsi. Jadi ini adalah salah satu untuk bagaimana mempromosikan 34 provinsi ini yang biasanya tuh cuman hanya di Bali, di Jogja. Nah sekarang kita ke semua. Kemarin juga saya lihat misalnya ke Ujung Pandang tetap penuh, ke Balikpapan penuh. Jadi itu adalah suatu gejala baik untuk pariwisata dan perekonomian. Kita bisa tahu saat kita pandemi ya, kita merasa ekonomi kita ini sangat lemah, sangat low. Ternyata alhamdulillah walaupun dengan penerbangan, dengan kereta, dengan mobil, dan alhamdulillah waktu hari Lebaran itu tidak berdampak menjadi COVID yang berlebihan, malahan turun. Jadi kita itu harus berbangga. Jadi Mbak Tiffany, ini adalah suatu kebanggaan, khususnya lagi-lagi saya sebagai ketua umum, sehingga pariwisata khususnya di Indonesia ini akan berkembang. Dan kalau untuk yang tadi, untuk penerbangan, tentunya kita masing-masing kita juga berdiskusi dengan seluruh airline, dengan terutama hotel, supaya kita memberikan paket-paket yang terbaik. Dan harga memang untuk paket itu, untuk harga tiket itu sekitar 60-70% dalam membuat paket-paket. Sehingga mudah-mudahan nantinya ini juga menjadi solusi. Mudah-mudahan dengan adanya kita diskusi-diskusi ini, tadi juga saya tahu dengan Dirut Garuda, mudah-mudahan kita bisa betul-betul harga ini pesawat tidak melejit lagi, Mbak. Baik, Bu Ros. Jadi sisi positifnya sebenarnya kalau dari Asita, kalau tiket internasionalnya melambung tinggi, dampak positifnya ada di wisata domestik yang sehingga orang-orang bisa beralih gitu ya ke wisata domestik. Tapi masih banyak yang mengeluhkan juga tiket Jakarta Bali tuh juga masih mahal banget, gak kayak biasanya loh Bu Ros ya. Oke, sudah bergabung Bu Ros bersama kita malam hari ini. Ada Pak Arista Atmajati selaku pengamat aviasi. Pak Arista, selamat malam. Ada Bu Ros dari Asita di sini juga, Pak Arista. Oke, kita ngomongin soal harga tiket pesawat internasional. Sekarang yang bikin banyak masyarakat tercekik gitu. Udah dilonggarin tapi ya itu harus siap-siap jebol kantongnya karena mahal sekali. Kemenhub sendiri sebenarnya mengizinkan kenaikan komponen biaya. Ini gara-gara imbas harga aftur. Betulkah harus seperti ini? Terus kalau dihitung-hitung memang harus sampai segitunya Pak kenaikannya? Ya, kita kalau berbicara mengenai tarif pesawat, kita mesti bagi dua ya. Ada yang tarif pesawat untuk domestik, itu mungkin kita masih bisa kontrol ya, karena kalau domestik itu kan ada peraturan Kementerian Perhubungan ya, tarif batas atas, tarif batas bawah. Kalau peak season tinggal tarif batas atas diberikan surcharge, tambahan surcharge. Dan kalau melanggar Kementerian Perhubungan bisa melakukan sanksi, jadi masih bisa dikontrol kalau yang domestik ya. Memang sekarang ini cenderung maskapai baik itu low cost carrier, hemat biaya, medium maupun full service banyak main di tarif batas atas ya. Karena apa? Memang supply armada ya, supply seat ini tidak berimbang dengan demand penumpang pesawat. Artinya jomplang ya, jadi hukum ekonomi berlaku. Cuman kalau domestik kita masih beruntung, masih punya koridor ya, koridor yang harus ditaati oleh semua maskapai domestik. Cuman ya kalau jurusan internasional yang jadi sorotan ini kan yang ke Singapura ya, terutama ya. Saya udah browsing juga ya beberapa hari yang lalu, selain Singapura, Kuala Lumpur sama Bangkok ya. Memang kalau Singapura ini bukan main ya, sangat anomali, harganya anomali ya. Betul. Jadi ya sebetulnya sih ya itu karena ya itu klasik ya, karena kekurangan armada, karena dampak pandemi banyak pesawat dibalikin ke lessor ya, sehingga drop frekuensinya. Pertama itu supply-nya seat kurang. Lalu pelonggaran ya di Indonesia dan Singapura juga ya, sehingga minat wisatawan ke Singapura itu melebihi ekspektasi. Saya ngerti ya kenapa nggak memilih domestik aja kalau harga tiketnya gitu, belum hotel ya. Tapi juga sebetulnya itu bisa juga diakali dengan terbang ke Batam baru naik ferry sebetulnya ya.
Kalau ke Batam kan maskapai Indonesia kebagian semua kan, ada Garuda, Citylink, Sriwijaya, Lion Group, Air Jet. Kalau ke Batam kan terbang semua baru. Sebenarnya bisa aja diakalin itu. Iya, iya. Cuman kalau saya bandingkan dengan rute Jakarta Kuala Lumpur, Jakarta Bangkok, itu Kuala Lumpur masih 3,5 juta, Bangkok 5 juta ya. Artinya memang yang fantastis itu Singapura itu. Memang ya ini memang lagi ada masalah. Nah, biasanya kalau orang-orang pariwisata itu di mana ada masalah, di situ ada opportunity, kesempatan ya, manfaatkan menjual destinasi domestik ya. Dengan harga tiket pulang pergi 12 juta atau 15 juta itu bisa bepergian berwisata di destinasi domestik ya, misalnya ke Lombok, Bali, Danau Toba, Manado, Makassar dan lain-lainnya. Itu kan harga segitu wah sudah lebih-lebih ya. Pak Jadi Arista, Pak Arista, artinya begini, kalau tadi Bu Rus sampaikan, ini tuh demand-nya memang lagi besar banget, tapi memang frekuensi penerbangannya belum berangsur pulih atau berangsur normal. Tapi kenaikannya itu ya berkali-kali lipat. Kita ambil contoh tadi kita tayangkan, misalkan LCC ke Singapura, mungkin sebelum-sebelumnya 1,5 juta di kisaran kurang dari 2 juta pulang pergi Jakarta Singapura masih ada ya kan, masih bisa biasanya. Sekarang udah di angka di atas 5 juta. Artinya kalaupun memang harus menaikkan menaikkan komponen biaya yang mengerek kepada harga tiket pesawat, ada di kisaran berapa sehingga memang tidak menjadi anomali seperti ini? Ya sekarang ini itu aja lah. Misalnya komponen aftur itu kan yang paling besar 40% ya, memegang cost komponen 40%. Yang 60% masih ada yang lain kan, ada gaji pegawai, ada sewa ground handling, ada sewa biaya navigasi, ada biaya lalu lintas udara. Jadi sebetulnya kita tinggal ngitung aja kenaikan komponen aftur itu dari budget 60 US dollar per barel sekarang menjadi 100 juta, berarti ya jadi 80% kan, 80% ya tinggal di ini aja, di up aja. Tapi 80% dari 40% total. Jadi sebetulnya harusnya nggak fantastis gitulah, harusnya nggak terlalu fantastis. 3 kali lipat ya? Kemudian yang 90% itu juga 40%. Jadi memang ini sangat, dan itu kan cuma Singapura ya. Kan untuk Singapura dan rute Tokyo, mungkin Tokyo yang agak fantastis. Oke. Iya, selain Singapura, Korea Selatan juga tadi kita pantau juga cukup kenaikannya cukup tinggi, bahkan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan harga biasanya. Saya kembali ke Bu Rus, artinya begini, demand-nya tinggi karena mungkin orang-orang selama pandemi kemarin menahan hasrat dan keinginan karena satu dan lain hal memang menunda liburannya. Demand tinggi dengan harga yang segini naiknya, masih ada Bu yang memburu tiket itu, tiket mahal ini? Terakhirnya nggak kedengaran. Oke, masih ada. Walaupun harga tiketnya mahal, masih banyak juga yang akhirnya membeli tiket dengan harga yang cukup fantastis ini pada kenyataannya. Ya, tentunya tadi Mbak Stefani kan dalam bepergian itu ada beberapa macam ya. Jadi misalnya untuk tujuan wisata, ada juga keperluan bisnis, ada keperluan untuk kesehatan. Jadi kita bisa lihat itu adalah indikasi. Jadi apapun misalnya harga mahal, misalnya untuk kesehatan atau bisnis itu dilakukan, itu udah pasti. Tapi kalau tadi tentunya kita juga kan lihat market dan kita kalau dari segi marketing itu melihat dari mulai market, dari mulai penghasilan, dari mulai umur, dari semua segi. Jadi kalau tentunya yang Mbak Stefani bilang itu pasti masih ada. Dan kita juga harus tadi lagi sedikit harus berbangga, harusnya memang berbangga dalam arti positif karena ternyata setelah pandemi ini perekonomian baik, dalam arti positif kita bisa lihat pergerakan itu. Disitulah kalau pergerakan itu baik atau walaupun mahal tadi masih tetap penuh.
saya juga bingung gitu, dalam arti positif gitu loh sebagai travel agent. Oke, jadi penjualan tetap lampu hijau, tetap lancar jaya walaupun harga tiketnya selangit sebenarnya saat ini. Artinya dengan harga tiket yang selangit ini tidak akan menjadi kendala begitu bagi para pelaku bisnis khususnya mungkin di industri pariwisata untuk travel agent. Ya, tapi kalau untuk kendala tentunya harus ya Mbak, tadi kan dalam segi positif, tentunya ada negatifnya tolonglah. Karena ini tentunya tadi kan kita berbicara dalam target market yang beda. Nah kalau ada kendala tentunya ada. Jadi karena pastinya banyak juga yang akhirnya sudah bertanya tidak jadi, kenapa mahal? Itulah karena kan kita memberikan servis. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan selain Mbak Tiffany dan semua masyarakat juga bertanya. Nah mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan. Karena lagi-lagi apapun bentuknya kita harus harga itu yang tidak terlalu melonjak. Tadi melejit. Kemarin pun waktu mau lebaran itu sangat wow, masa pergi ke misalnya ke Ujung Pandang 12 juta, kemudian ke Balikpapan itu kan tidak terlalu signifikan. Nah mudah-mudahan dengan adanya Pak Arista ya, waktu kita berbincang-bincang waktu di sana, mudah-mudahan ini ada nantinya betul-betul bisa normal kembali sehingga semua masyarakat bisa merasakan. Kalau yang sekarang ini kan dalam arti itu hanya orang-orang yang memang bisa berkemampuan, karena ini betul-betul waktu itu dengan adanya harga yang sangat bagus, ada promosi, bisa dari segala segi orang bisa naik pesawat terbang. Itu. Baik, Pak Arista, restu dari Kementerian Perhubungan terkait dengan kenaikan harga tiket pesawat imbas dari aftur sebenarnya sudah ada. Nah, bagaimana pengawasannya sehingga jangan sampai nanti kelihatannya ini dijadikan ajang aji mumpung? Ya, betul ya. Memang di lapangan kadang-kadang ada terjadi ketidaksesuaian dengan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Ya kalau domestik sih gampang ya, itu pernah kan beberapa maskapai itu melanggar tarif ya di atas yang ketentuan itu dia rutenya disuspend, rutenya bisa dibekukan, rute misalnya Jakarta Banjarmasin gitu misalnya harganya dia melebihi tarif batas atas ya dan fuel surcharge yang ditambahkan ya itu bisa disuspend, bisa di hold rutenya. Kalau domestik jelas ada sanksinya dan itu sudah dilaksanakan. Tapi kalau rute internasional ini yang kita nggak bisa campur tangan karena rute internasional itu kan yang berlaku traffic rate internasional dan itu kan ya hukumnya hukum pasar secara liberal ya, ekonomi liberal apalagi Singapura ya itu memang dia rute favorit bagi orang Indonesia ya. Saya herankan kenapa memilih ke Singapura dan ada yang membeli. Pertanyaan saya dengan harga segitu ada yang membeli, kenapa nggak dialihkan ke kota lain ya? Kalau saya menganjurkan ke wisatawan ke domestik lah. Domestik itu lebih hebat daripada ke luar negeri yang ASEAN sih. Saya udah lihat semua Indonesia lebih kaya, lebih natural ya sebetulnya destinasi wisatanya ya. Saya mensupport terus lah ya. Gimana caranya kita bisa menjual kesempatan ini untuk menggait backpackers ya. Kalau harga pulang balik misalnya 15 juta ya wisatawan hemat biaya, backpacker pasti nggak sayang lah gitu ya. Mungkin ini menengah ke atas aja. Baik Pak Arista. Ya. Mudah-mudahan harganya akan berangsur pulih, kondisinya akan berangsur pulih walaupun memang kalau tadi dari Pak Arista dan juga Bu Rus ini merupakan dampak yang positif sebenarnya agar bagaimana mempromosikan dan menarik ya orang-orang untuk berlibur di dalam negeri saja daripada ke luar negeri karena memang tiketnya lagi mahal. Tapi mudah-mudahan ya kita juga tentunya berharap harga tiket pesawatnya tidak sefluktuatif dan sefantastis itu. Terima kasih Pak Arista Atmajati, pengamat aviasi, dan juga Ibu Rusmiati, Ketua Umum Asita sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Sehat selalu.
Malam, Sampai makasih. Terima ketemu kasih. terus Salam beberapa sehat. Salam kabar. Mbak Arinal.